Minyak bumi adalah cairan kental berwarna coklat pekat atau gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Manfaat minyak bumi sebagai berikut. 1. Bahan bakar kendaraan bermotor. 2. Pestisida untuk tanaman. 3. Membuat berbagai keperluan sekolah. 4. Bahan utama perlengkapan rumah tangga. 5. Bahan campuran untuk keperluan medis. Dan 6. Sumber daya pemanas. A. Minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam. Pembentukan minyak bumi dan gas alam, komposisi minyak bumi, pengolahan minyak bumi, fraksi-fraksi minyak bumi. Pembentukan minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi merupakan hasil akhir penguraian bahan-bahan organik yang berasal dari jaringan tumbuhan dan hewan, baik yang terdapat di darat maupun di laut. Berikut proses-proses pembentukan minyak bumi. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi tersusun atas berbagai jenis senyawa hidrokarbon seperti alkana, sikloalkana, dan hidrokarbon aromatik. Komposisi senyawa hidrokarbon dalam minyak bumi berbeda-beda. Perbedaan ini tergantung dari faktor umur, suhu pembentukan, dan cara pembentukan. Berikut tabel komposisi minyak bumi. Pengolahan minyak bumi. Minyak bumi yang baru dihasilkan dari sumber eksplorasi masih berupa minyak bumi campuran yang disebut minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah atau crude oil hasil pengeboran sumur eksplorasi belum dapat dimanfaatkan karena masih berupa campuran sehingga harus dilakukan pengolahan lebih lanjut untuk memisahkan komponen-komponen penyusunnya. Proses pengolahan minyak mentah dibagi menjadi 2. 1. Desalting, 2. Distilasi bertingkat. Pengolahan minyak bumi melalui desalting. Desalting merupakan pengolahan untuk menghilangkan kotoran atau garam yang tercampur dalam minyak mentah. Pada proses ini, minyak mentah dicampur dengan air agar mineral di dalam minyak mentah larut. Berikut adalah gambar proses pengolahan minyak mentah melalui desalting. Proses pengolahan minyak mentah melalui distilasi bertingkat. Distilasi bertingkat merupakan proses pemisahan komponen-komponen penyusun minyak mentah berdasarkan perbedaan titik didih. Minyak mentah dapat didistilasi karena komponen-komponen penyusunnya yang berupa senyawa hidrokarbon mempunyai titik didih yang berbeda. Berikut adalah gambar proses pengolahan minyak bumi melalui distilasi bertingkat. Fraksi-fraksi minyak bumi. Proses tadi menghasilkan fraksi-fraksi minyak bumi. Fraksi gas, jumlah atom C1-4, titik didihnya 160 derajat sampai 30 derajat. Bahan bakar LPG, sumber ignitor bahan. Proton enter. Jumlah atom C 5-6, titik didihnya 30 sampai 90 derajat larut. Pinoti dan kimia. Bensin. Jumlah atom C 5-12, titik didihnya 70 sampai 140 derajat. Bahan bakar kendaraan motor. Nafta, bensin berat. Jumlah atomnya 6-12, titik didihnya 140 sampai 80 derajat. Bahan bakar kimia. Minyak tanah. Jumlah atom C 1-14, titik didihnya 180 sampai 250 derajat. Rumah tangga. Aftur 8-16, titik didihnya 150 sampai 300 derajat. Bahan bakar mesin pesawat terbang, solar dan minyak 12-18, titik didihnya 270 sampai 350. Bahan bakar diesel industri. Meluas. Jumlah atom C 18 sampai 22, titik didihnya 350 ke atas. Pelumas. Profil lilin atau malam. Jumlah atomnya 20 sampai 30, titik didihnya 350 ke atas. Lilin, batik, korek api, pelapis kertas, bungkus, seri, semes sepatu. Aspal. Jumlah atom C 25 ke atas.
titik didihnya 350 ke atas. Penggunaannya pengapas jalan, atap, penggunaan bangunan, dan lapisan-lapisan. Merupakan gas hasil pengolahan minyak bumi yang dicairkan dengan komponen utama perat dan butana. Kegunaan gas ini adalah bahan bakar rumah tangga, bahan bakar baku industri kimia. 3. Sumber gas hidronik, pemanasan ruangan di negara-negara bermusim tinggi. Petrolor-enter merupakan senyawa hidrokarbon yang terdiri atas campuran pertana, heksana, dan heptana, dihasilkan dari proses pengolahan minyak mentah pada suhu 30 derajat sampai 90 derajat. Faksi ini digunakan sebagai pelarut dalam industri. Bensin terkandung di dalam minyak bumi sebanyak 15-30%. Senyawa hidrokarbon yang menyusun bensin mempunyai atom C5 sampai C12. Bensin digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, bahan bakar penerbangan bermesin pianton, dan umpan proses petrokimia. Nafta merupakan bagian dari fraksi minyak bumi yang digunakan untuk menghasilkan bahan baku industri seperti plastik, serat sintetis, nilon, karet sintetis, pestisida, deterjen, obat-obatan, kosmetik, larut, dan bahan bakar zat yang dikenal dengan JP4. Nafta dapat diolah menjadi bensin atau bahan petrokimia yang lain melalui proses cracking atau kertakan. Proses kertakan merupakan proses pemecahan molekul alkana besar menjadi molekul yang lebih sederhana. Minyak tanah atau kerosin. Minyak tanah atau kerosin terkandung di dalam minyak bumi sebanyak 10-15%. Senyawa hidrokarbon yang menyusun kerosin mempunyai atom C12 sampai C16. Kerosin dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan bensin melalui proses kertakan atau cracking. Di beberapa negara berkembang, kerosin digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dan bahan bakar lampu minyak. Sedangkan di negara-negara maju, kerosin diolah untuk digunakan sebagai bahan bakar mesin jet. Bahan bakar ini dikenal dengan aftur. Salah satu fraksi kerosin yang terkenal adalah RP1, yaitu kerosin yang dibakar dengan oksigen cair. Kerosin ini digunakan sebagai bahan bakar roket. Kegunaan lain dari kerosin adalah untuk campuran dalam cairan pembasmi serangga. Minyak diesel atau solar. Minyak diesel atau solar terkandung di dalam minyak bumi sekitar 15-20%. Senyawa hidrokarbon yang menyusun solar terdiri atas atom C14 sampai C25. Solar digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel, seperti halnya dengan kerosin. Solar dapat dikerta untuk menghasilkan bensin. Minyak pelumas tersusun atas senyawa hidrokarbon dengan jumlah atom C18 sampai C30. Minyak pelumas digunakan sebagai pelumas mesin lubrikan. Parafin dihasilkan dari proses pengolahan minyak mentah pada suhu sekitar 350 derajat Celcius atau lebih. Parafin merupakan zat padat dengan titik cair rendah, umumnya tercampur dengan oli. Parafin dipisahkan dari oli dengan cara memanaskan fraksi oli, lalu dipisahkan. Parafin digunakan sebagai bahan baku lilin, baik lilin untuk penerangan baik maupun kosmetik. Residu terkandung di dalam minyak bumi sebanyak 40-50%. Residu dapat digunakan untuk membuat minyak gosok dan lilin. Untuk memperoleh minyak gosok dan lilin dari residu hidrokarbon, dalam residu harus didistilasi atau disuling. Residu yang dihasilkan dalam proses distilasi pada menara fraksinasi diolah kembali di unit destinasi vakum. Chauffeur sweating dan acid treatment. 1. Chauffeur treating adalah proses penghilangan motor dan berbau tidak sedap. 2. Acid treatment adalah proses penghilangan
lumpur-lumpur yang masih menempel pada fraksi minyak bumi. Desulfuring adalah proses penghilangan unsur belerang. Unsur belerang harus dihilangkan karena proses pembakaran bahan bakar belerang akan teroksidasi menjadi oksigen belerang (SO). B. Bensin dan dampak pembakaran bahan bakar. 1. Bensin. Komponen utama bensin adalah campuran isomer heptana dan oktana. Sebanyak 100% produk distilasi minyak mentah berupa bensin dengan ratna tidak bercabang. 2. Kualitas bensin. Bensin mengandung campuran hidrokarbon rantai lurus maupun rantai bercabang. Makin lurus rantai karon, pembakaran bensin makin cepat. Pada mesin bertekanan tinggi, pembakaran bensin rantai lurus tidak merata dan menimbulkan gelombang kejut yang mengakibatkan terjadinya ketukan pada mesin atau knocking. Ukuran kualitas pembakaran bensin dinyatakan dengan bilangan angka oktan. Bilangan oktan adalah bilangan hasil perbandingan antara nilai ketukan bensin terhadap nilai ketukan dari campuran hidrokarbon standar yaitu N-heptana dan isoktana. A. Cara menentukan bilangan oktan dalam bensin. B. Cara meningkatkan bilangan oktan bensin. C. Bilangan oktan pada beberapa jenis bensin. Premium 88, Pertalite 90, Pertamax 92, Pertamax Plus 95, Pertamax Turbo 98, Pertamax Racing 100. 3. Dampak pembakaran bahan bakar. Sisa pembakaran energi fosil ini menghasilkan zat-zat polutan berbahaya. Selain itu, kandungan tetraethylet atau TEL dalam bensin yang digunakan untuk meningkatkan bilangan oktan juga dapat membahayakan manusia. Pada saat terjadi proses pembakaran bahan bakar, partikel-partikel timbal pada TEL dibebaskan ke udara. Dampak pembakaran lainnya seperti mengakibatkan kanker otak, efek rumah kaca, dan pemanasan global.